Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman yang lain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya rekam bagi yang terlambat masuk mengikuti Zoom ataupun ada materi yang kurang jelas mungkin buka kembali link. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Meskipun dalam kondisi pandemi sekarang ini, meskipun dalam kondisi pandemi yang masih belum memungkinkan kita ketemu dalam kelas offline, tapi disyukuri juga bahwa dalam kelas Zoom seperti ini juga kita tetap menjalin silaturahmi ya. Tadi beberapa menit, alhamdulillah kita gunakan untuk saling bersapa, menanyakan kabar satu sama lain. Alhamdulillah, meskipun masih sedikit yang gabung, tapi kita tetap mulai saja. Jadi pada minggu lalu itu ada tugas terkait dengan peluang-peluang wirausaha di bidang material dan infrastruktur, dan sudah ada beberapa yang lolos, tapi sebagian besar masih belum ini. Tugas yang kemarin itu boleh langsung distorkan saja, dikumpulkan saja, karena kalau menunggu semuanya rampung, kayaknya akan menghambat jalannya proses perkuliahan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi Kapita Selekta Infrastruktur dan Material Maju ini seperti RPS yang sudah saya paparkan pada pertemuan pertama itu, kita hanya membahas nanti fokusnya itu berbagai macam permasalahan-permasalahan di bidang infrastruktur dan material maju berikut dengan solusi-solusi penanganan terhadap masalah tersebut. Jadi mata kuliah Kapita Selekta ini ada 2 dosen yang mengampu. Yang pertama saya sendiri, kemudian nanti pertemuan ke-8 akan dilanjutkan oleh Bu Dr. Ritnawati. Nah, untuk bagian saya, jadi hanya fokus pada isu atau topik khusus tentang permasalahan-permasalahan di bidang sistem transportasi dan material perkerasan jalan dalam hal ini ya. Saya ingin memunculkan satu contoh. Tadi saya sempat download tugas Kapita Selekta Infrastruktur dan Lingkungan. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh dari tugas Kapita Selekta dan Infrastruktur Lingkungan. Saya download tadi. Jadi permasalahannya itu terhadap bagaimana teknologi co-processing sebagai solusi alternatif mereduksi bahan bakar fosil dan gas CO2 di industri semen Indonesia. Jadi tolong diperhatikan karena tugasnya nanti kurang lebih seperti ini. Hanya perbedaannya nanti lebih jelasnya akan saya kemukakan. Makalahnya seperti ini ya nanti yang akan dibuat, tapi kan ada dua tema, yaitu yang pertama sistem transportasi dan material. Kemudian disesuaikan saja terhadap peminatan atau mungkin bisa dikaitkan dengan topik skripsi pada saat penyusunan penelitian waktu S1. Boleh juga disesuaikan. Kan sudah jelas ada yang sistem, ada yang material kan? Kalau sistem diary sistem kan? Kalau yang lainnya itu kebanyakan material, baik di perkerasan jalan maupun di struktur ya.
Seperti ini. Kemudian daftar isi. Karena ini bukan penelitian, hanya membuat makalah saja, hanya membuat pembahasan tentang satu topik permasalahan, kemudian disandingkan dengan solusinya. Jadi hanya sampai pada teori-teori dan kesimpulan dan saran. Jadi tidak ada metode penelitian dan hasil dan pembahasan, tidak ada. Hanya membahas tentang pendahuluan, kemudian pembahasan tentang garis besar yang diangkat di judul ya, teknologi co-processing, kemudian solusi alternatif mereduksi bahan bakar fosil dan gas CO2 di industri semen Indonesia. Teknologi co-processing, produksi semen, bahan baku. Jadi bisa dilihat di sini bahwa semua yang dimasukkan di dalam pembahasan ini adalah cakupan pembahasan yang dimunculkan pada judul yang tadi. Ya kan? Semen, kemudian limbah, ada co-processing di industri semen, manfaat teknologi co-processing pada industri semen. Jadi seperti itu. Kemudian bab 3-nya kesimpulan dan saran. Nanti akan saya share juga ini bisa digunakan sebagai contoh dalam penyusunan tugasnya. Nah, seperti ini. Jadi rumusan masalah yang dimasukkan yang sifatnya berkaitan dengan judul tadi ya, apa yang dimaksud dengan teknologi co-processing. Jadi tidak ada mengenai yang mengarah kepada hasil dari suatu pengujian. Misalnya kuat tarik, kuat tekan, tidak ada gitu. Hanya pembahasan-pembahasan yang umum seperti ini saja. Bagaimana proses semen di industri semen yang berpotensi menghasilkan limbah gas. Bagaimana metode pengolahan limbah gas pada industri semen. Bagaimana penerapan teknologi co-processing pada industri semen. Oke, sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Silakan mencari nanti isu-isu yang paling hangat, yang paling viral atau yang paling mendesak sekarang ini di bidang sistem transportasi maupun di bidang material ya. Jadi itu yang coba diangkat. Jadi lebih banyak ke mereview jurnal sih. Kita lihat daftar pustakanya. Daftar pustakanya ini banyak juga. Yang terakhir ada matriks ini semacam review jurnal, matriks referensi. Jadi ini semua matriks referensi yang digunakan sudah termuat tadi di pembahasan yang bab 2. Ini pada bagian akhir ya, pada bagian lampiran. Oke, kemudian pada mata kuliah Kapita Selekta Infrastruktur dan Material Maju ini, saya akan combine dengan penggunaan manajemen referensi dengan plagiarism check. Jadi kita akan cek plagiarism nanti sebagai latihan juga sebelum menuju proposal, karena syarat untuk maju proposal nanti itu harus lulus naskahnya itu maksimal 30% kalau S2. Maksimal tingkat kesamaannya itu, tingkat plagiasinya atau plagiatnya itu 30%. Jadi pada mata kuliah Kapita Selekta ini, yang pertama tugasnya, jadi saya kan hanya sampai ke pertemuan 6, jadi saya fokus. Karena berbeda kalau sekarang ini, seharusnya disampaikan pada mata kuliah metode penelitian, tapi saya kurang tahu apakah pada metode penelitian kemarin yang kalian dapatkan itu sudah ada muatan manajemen referensi atau Turnitin atau belum. Karena memang aturan mengenai penggunaan Turnitin itu memang baru ya, baru dikeluarkan, baru diberlakukan kemarin ini. Pak Ridwan dan Pak Rusli sudah dapat. Jadi di samping tugas mencari isu-isu seputaran sistem transportasi ataupun material, juga akan saya sandingkan penyusunannya itu menggunakan manajemen referensi, apakah Mendeley, apakah EndNote, atau Setero. Kemudian
Selanjutnya akan saya sandingkan juga dengan plagiarism checker. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini? Jadi naskahnya itu nanti tugas yang dikumpulkan nanti itu dikirimkan ke saya, kemudian saya akan cek plagiarismenya. Apakah siapa tahu ada yang copy paste langsung menyalin saja punyanya orang. Perbedaannya dengan kalau ini kan lumayan banyak, 33 halaman. Kalau tugas yang saya berikan itu maksimal 15 halaman saja satu orang. Jadi bebas menentukan tema apapun, jadi harus banyak membaca permasalahan-permasalahan yang lagi mencuat sekarang ini terkait dengan dua tema yang tadi, dengan dua topik khusus tadi, sistem transportasi maupun material maju. Itu yang coba diangkat. Oke, sampai sini jelas? Halo? Saya Bu. Evi mau dulu, Bu. Mau bertanya? Silakan. Silakan. Mungkin ada yang mungkin jadi boleh ya bagi yang belum mungkin bagi yang belum mempunyai embrio judul penelitian mungkin bisa dikombin di sini, bisa diangkat. Jadi sambil mengerjakan tugasnya, sambil mengerjakan proposalnya juga bisa. Siapa tahu tema yang diangkat nanti di penelitian itu ada kaitannya dengan tugas yang saya berikan seputaran permasalahan-permasalahan yang muncul di bidang transportasi maupun material. Oke? Halo? Kedengaran? Kedengaran, Bu. Jelas? Jadi ini bukan lagi perjelas, Bu, kami bukan. Jadi ini tugasnya isu-isu permasalahan seputar transportasi dan material maju. Isu-isu. Ya lu lah. Apa Ana? Ulangi coba Ana. Isu permasalahan seputar transportasi dan material maju. Iya. Jadi buat makalah dengan tema permasalahan atau kendala di bidang transportasi dan material. Materialnya di sini boleh kekerasan jalan, atau strukturnya, struktur bangunan. Beserta solusi. Contoh akan saya share di grup WA. Kan waktu S1 sudah pada mahir kan menggunakan manajemen referensi. Ada yang sudah deskripsinya sudah menggunakan Mendeley kan? Ada kan? Siapa yang sudah menggunakan Mendeley pada kemarin? Saya belum. Saya kayaknya juga belum, Bu. Saya juga belum, Bu. Bagi yang belum, nanti ada link kebetulan saya sudah buat konten tentang itu. Jadi yang pertama itu harus download aplikasinya dulu ya. Yang pertama sebelum menonton nanti video tentang konten penggunaan Mendeley, yang pertama syarat pertama yang harus dilakukan yaitu download aplikasi Mendeley. Karena tidak bisa menggunakan manajemen referensi Mendeley sebelum aplikasinya di-download. Oke?
Bagi yang ada di Makassar, Oke. boleh ke ruangan saya, kita langsung praktekkan ya, yang ada di Makassar. Kemudian apa lagi? Jumlah halaman minimal 15 menggunakan manajemen referensi. Kalau manajemen referensi itu kan ada beberapa, contohnya ada EndNote, ada Zotero, ada Mendeley, tapi saya sendiri lebih kebanyakan menggunakan Mendeley karena kapasitas penyimpanannya itu lebih banyak dibandingkan dengan Zotero ataupun EndNote. Mendeley, EndNote, Zotero, dan lain-lain. Dan dicek. Oke, sudah terbaca di kolom chat tugasnya. Jadi, ulangi kembali, membuat makalah dengan tema permasalahan atau kendala di bidang sistem transportasi dan material, boleh perkerasan, boleh struktur bangunan, beserta solusinya. Jadi contohnya tadi setelah saya presentasikan, nanti akan saya share kembali di grup. Kemudian jumlah halaman minimal 15 halaman menggunakan manajemen referensi, Mendeley, Zotero, dan lain sebagainya, dan akan dicek plagiasi. Berapa persen untuk plagiatnya, Bu? Untuk tugas? Maksimal 30%. Siapa tahu ada yang 0%. Wah, hebat itu. Efikanya. Bisanya. Jadi, kembali saya ulangi ya bahwa tugas ini boleh disandingkan dengan judul penelitiannya. Jadi sambil mengerjakan tugas, sambil mengerjakan naskah proposalnya seperti itu. Misalnya kalau Pak Irmawan salah satu kendala atau permasalahan yang sering ditemui di proyek, contohnya seperti apa? Pak Irmawan? Atau Maraden? Ada enggak selama ikut proyek Maraden, ada enggak permasalahan yang ditemui atau kendala-kendala yang dilihat di lapangan? Oh, Bu, saya putus Bu. Baru kontrak Bu. Masih baru urus kontrak Bu. Jadi belum dimulai proyeknya Bu. Baru administrasi. Saya kira sudah mungkin hari Minggu. Oke. Kalau Pak Arman Pak Arman ini dari tadi tunggu masuk, akhirnya masuk. Lagi cari signal ini di Kota Sinjai. Kalau di bidang perkerasan jalan kan banyak sekali contoh permasalahan yang sering timbul. Contohnya saja sering terjadi di jalan itu, perkerasan jalan terjadi deformasi, terjadi distorsi, kerusakan jalan misalnya lubang-lubang ya, itu yang paling sering terjadi. Mungkin ada kendala atau permasalahan yang paling sering terjadi di lapangan, Pak Arman? Yang paling sering itu kepadatan lalu lintas. Selama kita mengerjakan kepadatan lalu lintas ini biasa kita temukan di jalan-jalan poros. Maksudnya kepadatan lalu lintas karena adanya pengerjaan jalan atau murni karena memang kapasitas volume lalu lintas yang lagi padat? Aduh, masih belum stabil ya jaringannya Pak Arman.
Pak Irmawan, sudah bisa jelas mendengarkan Pak Irmawan? Ketika kita Iya, sudah jelas Bu. biasa Apa musim macet, pertanyaannya Bu? itu yang mutu juga. Nanti lain dulu. Halo. Ya. Halo, Pak Arman masih putus-putus ya jaringannya Pak Arman. Kita beralih ke Pak Irmawan. Iya betul nih. Halo. Pak Irmawan, kira-kira selama ini proyek-proyek Ya, silakan. Apa tadi pertanyaannya Bu? Bagaimana? permasalahan yang paling sering ditemui di lapangan sama Pak Irmawan? Bisa di chat lewat. Ada di chat tadi. Yang lain boleh ya, silakan yang lainnya silakan. Semua yang hadir silakan. Jika mungkin selama ini ada sudah pernah bergabung di proyek ataupun di yang berhubungan dengan pekerjaannya, mungkin ada permasalahan yang atau kondisi-kondisi yang bisa diangkat dalam permasalahan. Oke, silakan yang lain juga ya. Siapa tahu ada yang punya tema. Boleh didiskusikan sekarang. Ya saya Bu. Ya, silakan Amar. Silakan Amar. Ya, kemarin Bu, waktu saya KP di Newport, ada sebuah permasalahan tentang konsolidasi. Itu penurunan. Terjadi penurunan terus Bu pada reklamasi proyek Newport. Terjadinya penurunan apa ini? Itu Bu, timbunan reklamasi. Timbunan pada proyek reklamasi, Dek. Pada proyek reklamasi. Atau jadi kalau misalnya kalau mungkin mau diperluas lagi, Amar, mungkin tidak usah dibatasi saja, tidak usah dibatasi proyek reklamasi. Mungkin terjadinya permasalahan penurunan timbunan itu bisa saja terjadi pada semua perencanaan ya, atau pelaksanaan struktur. Jadi bukan hanya pada proyek reklamasi yang kemarin saja, Amar, yang Amar temui. Halo? Halo, suara saya kedengaran tidak? Kedengaran, Bu. Amar, Kedengaran, Bu. saya Amar. Jaringannya Amar kayaknya. Ya, jadi Ya, Bu. itu saja yang diangkat Amar ya. Iya Bu, dengar. Ya, terjadinya penurunan timbunan pada proyek reklamasi. Jadi sebenarnya terjadinya penurunan timbunan ini bukan hanya pada proyek reklamasi yang Amar itu mungkin kemarin ya. Mungkin pada hampir semua proyek dari permasalahan yang sama. Oke, Amar sudah ada temanya. Yang lain? Mau dipakai. Pak Amar, silakan Pak Amar. Pak Arman, jika sudah jelas. Halo, testing mic. Halo, Pak Arman, silakan Pak Arman. Sudah jelas? Ya, jadi kembali lagi. Ya, silakan Pak. Ya, lumayan bagus nih. Kembali tersendat. Saya masih putus-putus. Iya, masih putus-putus. Saya ini dulu jadi permasalahan yang terjadi di lapangan. Ya, silakan Pak Irmawan. Halo? Ya. Halo.
Silakan Pak Irmawan, silakan. Siapa bicara ini sekarang? Pak Irmawan, silakan. Lanjut Pak Irmawan. Ya. 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 Jadi kalau saya selama ini yang jadi di lapangan biasanya untuk permasalahan di pekerjaan fisik itu biasanya dari faktor cuaca. Faktor cuaca itu yang bisa mempengaruhi kualitas suatu pekerjaan. Misalnya di pekerjaan pekerjaan jalan beton atau pekerjaan rigid. Ya. Begitu. Terus yang kedua itu permasalahannya biasanya material pada daerah tersebut itu biasanya tidak sesuai spek. Oh, oke. Nah, jadi di perencanaan biasanya kalau di perencanaan biasanya dia cuma membuat perencanaan sedemikian rupa dan ternyata untuk lihat dari spek yang dia pergunakan, dia tidak melihat di suatu daerahnya apakah di daerah tersebut ada material yang sesuai dengan spek yang direncanakan. Begitu biasanya. Oke, jadi boleh. Terus dari segi tenaga yang digunakan. Biasanya tenaga yang digunakan itu biasanya ada permasalahan juga di situ. Misalkan tenaga yang terampil dikhususkan pada pekerjaan yang belum diketahui oleh di daerah tersebut. Begitu. Misalkan pekerjaan sekarang yang saya tempati itu pekerjaan pembangunan rumah RISA, rumah instan sehat, di mana pada rumah tersebut itu adalah menggunakan panel beton. Jadi untuk membuat atau memfabrikasi pekerjaan tersebut itu kalau dibilang tenaga lokal itu jarang bisa mengetahui di pekerjaan tersebut walaupun dia pelajari selama 1 minggu. Jadi betul-betul harus orang betul-betul terampil dan sudah dibekali pengalaman. Begitu, Bu. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya pikir yang menarik itu yang tadi, yang kedua Pak Irmawannya, karakteristik material yang tidak sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan, dalam hal ini karakteristik material di lokasi pekerjaan. Yang lainnya jelas enggak kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu, jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jadi saya pikir itu yang menarik ya. Jadi hal ini yang paling besar memberikan sumbangsi terhadap pendeknya umur pakai dari suatu struktur ya, utamanya jalan. Karena itu tadi material yang tidak sesuai dengan spek, tidak sesuai dengan tidak. Jadi dipergunakan yang apa saja yang ada di lokasi. Mungkin harusnya dari segi perencanaan memang sudah dipertimbangkan kesediaan material di lokasi pekerjaan. Ya. Oke, yang lain silakan. Sudah ada 2 ini yang punya tema masalah yang pertama dan yang kedua Pak Irmawan. Yang lainnya ada lagi? Ibu saya. Ya, Herwina Puput. Moja ini ada tuh mungkin sama aja dengan Amar, Bu, yang ini yang permasalahan di jalan yang turun ke tanahnya, Bu. Sudah di aspal tapi turun nih berarti pengaruh tanah itu, Bu. Oke, ini kalau tadi Amar lebih ke bangunan, kalau yang Puput yang angkat ini mungkin di jalan ya, perkerasan jalan. Jalan, iya Bu. Penurunan apa Put? Apa di? Itu yang jalan. Struktur jalan ya, struktur perkerasan. Iya, struktur perkerasan jalan. Oke. Sudah ada 3. Yang lain? Siapa Evi bisa mungkin dimasukkan itu yang rencana judulnya, kan itu permasalahan juga yang ada di sana kan? Apa itu, Bu? Ada enggak rencana judul tesis?
Yang kemarin Bu, Bu tentang transport sistem Bu. Itu permasalahan yang ada di sana, Evi, kan? Di Kalimantan Bu? Ya. Bukan Bu, di Makassar Bu. Oh, umum ya. Umum. Oh, saya kira. Iya Bu. Tidak Bu. Yang lain masih ada? Pak Arman masih berusaha masuk ya ini? Kalau saya mungkin Bu, Ya, Oktaviana, silakan. mungkin masalah mobilisasinya Bu, seperti misalkan kendaraan untuk yang apa mobilisasi alat beratnya atau bahan-bahan bangunan. Jadi itu proyek time schedule apa ya? Time-nya apa? Waktunya itu terlambat. Pengaruh mobilisasi terhadap apa? Mobilisasi apa di sini? SDM-nya atau alat berat? Alatnya kayaknya maksudnya. Alatnya Bu. Alatnya, mobilisasi. Kan pada perencanaan awalnya pasti harus ada apa? Kalau mobilisasi berarti bukan perencanaan, bukan pekerjaan mobilisasi. Iya Bu. Ya kan, berarti pengaruh mobilisasi alat berat pada pekerjaan apa ini? Pengaruh mobilisasi alat berat Gedung bisa sih mungkin. pada suatu pekerjaan ya. Iya. Infrastruktur, Modi. Iya Bu. Kalau saya Bu, biasanya yang pernah kulihat Bu, Iya. tentang masalah cuaca di pengaspalan itu kan kalau mendung biasanya tidak boleh sebenarnya dia dilakukan pengaspalan, tapi karena diburu sama waktu jadi banyak juga yang tetap lakukan pengaspalan dari faktor cuaca. Pelaksanaan Bisa sih kalau mendung, kalau hujan nggak boleh. Ya, kalau gerimis dua hari. Kalau kontraktor bisa gerimis. Itulah. Nah, hantam semua. Berarti pengaruh kinerja ya? Ya, kinerja. Kinerja perkerasan jalan lentur. Okay. Pengaruh pelaksanaan apa bagus ini? Pengaruh pelaksanaan. Tapi Pengaruh waktu saja Bu, bagus. Pengaruh waktu, durasi waktu terhadap kualitas pelaksanaan suatu pekerjaan. Durasi waktu atau kan tadi cuaca yang di Ya, durasi waktu karena itu Bu. Ya. Jadi kan begini Bu, biasanya di lapangan itu apalagi kayak begini sekarang di bulan-bulan 11 ke bulan 12 itu ada pekerjaan paket yang turun lagi, dan sedangkan waktunya itu sudah mepet. Nah, sekarang ini kita memburu kualitasnya, bagaimana kualitasnya bisa bagus tapi durasinya pendek, begitu Bu. Pengaruh durasi waktu terhadap kinerja perkerasan jalan lentur, seperti itu. Perkerasan lentur. Terhadap kualitas suatu pekerjaan Bu. Oh iya. Kualitas pekerjaan struktur atau bagaimana kata-katanya itu? Kualitas perkerasan jalan lentur. Seperti itu bisa mungkin ya. Seperti itu Evi yang dimaksud tadi. Iya Bu.
durasi waktu atau Iya Bu, karena berpengaruh sama waktu Bu. Oke. Yang lain silakan. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 orang yang dicatat ya. Tolong dicatat ini. Dicatat judul temanya. Jadi nanti Sudah, Bu. Parman, untuk kesekian kalinya boleh dicoba Parman. Halo, ya, gimana? Sudah kedengaran? Kedengaran, meskipun gelap. Kedengaran. Oh, ya. Biar mi gelap, Pak. Yang penting jelas disuarakan. Ya, jadi apa lah judulku ya? Oh gini, yang material saja. Pemilihan material yang berkualitas terhadap mutu pekerjaan. Halo? Halo. Berarti hampir sama tadi sama punyanya Pak Irmawan. Bersama ya? Iya. Apa Irmawan? Pak Irmawan, karakteristik material yang tidak sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan. Oh gitu dia. Kalau saya metodenya, metode pemilihan materialnya. Gimana? Terhadap kualitas pekerjaan. Pemilihan ya. Mutu perkeratan apa ini? Ya, terhadap Permisi, Bu. Bu. Permisi, Surata, Bu. Halo, masih ada enggak yang lain? Kalau sudah Saya, Bu. Saya, Bu. Coba. Ya, Sari, silakan. Kalau Bu, saya angkat pengaruh terjadinya keretakan pada bangunan. Nggak bisa itu, Bu. Pengaruh apa? Pengaruh terjadinya keretakan pada bangunan. Pengaruh apa itu? Pengaruh apa? Penyebabnya? Penyebabnya, Bu. Iya, penyebabnya keretakan. Pada bangunan. Pada bangunan, ya. Iya. Lain. Pak Yunus. Ada beberapa yang ada Amal, ada Pak Irmawan, ada Yona dan ada yang ya. Jadi yang lainnya itu silakan mencari dalam suatu masalah, dalam sebuah melihat
Sudah kedengaran, Bu. Udah kedengaran serasa, Bu. Kedengaran nih? Iya, kedengaran, Bu. Kedengaran nih, Bu. Jadi sudah ada 7 orang tadi yang sudah bikin temanya. Saya pikir itu sudah cukup sebagai contoh. Nah, yang lainnya nanti silakan mencari sendiri ya. Mencari sendiri isu terkini tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dunia di infrastruktur, terutama di sistem transportasi dan material maju. Jadi kembali saya ingatkan bahwa tema-tema nanti ini yang akan silakan kalian mencari referensi jurnal yang relevan dengan tema yang coba diangkat tadi. Jadi bagi yang tadi mungkin terlambat masuk, saya ulangi kembali bahwa tema-tema nanti ini yang akan disusun menjadi sebuah makalah. Saya akan lampirkan contoh dari makalah yang ada tadi sudah saya presentasikan meskipun hanya secara garis besarnya untuk dijadikan referensi. Cep dulu cepet gue. Udah ada gue tahu tema ini. Sudah jelas? Sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Sudah. Ya. Jadi ini ya tugasnya tadi. Saya ulangi, membuat makalah dengan tema permasalahan atau kendala di bidang sistem transportasi dan material maju, boleh mengenai perkerasan jalan ataupun struktur bangunan, beserta solusi. Contoh akan saya share di grup WA. Jumlah halaman minimal 15, menggunakan manajemen referensi, Mendeley, Citero, atau lain sebagainya, dan akan dicek plagiasi, sehingga akan terhindar dari kenapa saya menggunakan cek plagiasi yang pertama, supaya mutu dari kualitas daripada makalah yang Bapak Ibu buat itu lebih bagus, karena saya khawatirkan hanya ada yang akan mengcopy paste saja. Yang kedua, sebagai latihan juga, karena nanti proses pengajuan proposalnya akan menggunakan cek plagiasi juga ya, jadi maksimal 30%. Jadi itu tadi. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Bu, yang tugas pertama kemarin dikumpul di kita. Iya, silakan kumpul. Silakan store di grup saja. Jadi kalau masih belum sesuai akan saya kembalikan. Kentara gitu, kalau tidak sesuai akan saya balas kembali. Sudah jelas tugas yang kedua ini? Bapak Ibu, sudah jelas? Ibu. Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom chat pada WA grup nanti, bisa ditanyakan. Kemudian pertemuan kali ini juga saya record, saya rekam, dan saya share kembali. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang terlambat masuk kelas ataupun yang tidak mengikuti pertemuan kali ini. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan tugasnya. Ya. Jadi minggu-minggu selanjutnya saya asistensi. Jadi tugas-tugasnya akan diasistensikan sampai tersusun sebuah makalah yang berkualitas. Oke? Izin untuk pertemuan jika sudah tidak ada pertanyaan. Oke. Demikian saya anggap semua karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Silakan dan selamat mengerjakan tugasnya. Jika ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, misalnya tadi penggunaan Mendeley ya, boleh chat pribadi ke saya. Boleh juga langsung ke kampus untuk kita sama-sama belajar. Terima kasih untuk partisipasinya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puput nanti di WA tulis siapa-siapa yang hadir ya pada malam hari ini. Tolong dibantu saya, Put. Tunggu dulu, Bu. Iya, ku foto yang daftar hadir, Bu.
Oke, Bu. Oke, sudah? Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.